perusahaan yang gue baru gabung 2 tahun lebih mau dijual pula. Gimana ya? Terus saya tanya, dijualnya ke siapa? Hero lagi. Ke Hero lagi. Ini adalah modal yang shareholder percayakan kepada saya, kepada kita semua. Atau Ibu memang spesialisnya di situ, Bu? Beberapa bulan pertama sih cukup sedih, Pak, nangis, pokoknya fight sekali karena berat ya. Tapi kita memegang 2 kunci. Jadi day to day itu kelas yang compact. Di bawah supermarket, Bu ya, size-nya. Iya. Masa gue bolak-balik ya ke sini ya. Jadi saya diskusi sama suami saya bilang, kamu tuh kayak pelatih sepak bola, tim sepak bola. Kamu lihat Mourinho katanya. Kenapa selalu kalau saya lihat masuk ke farmer, fresh duluan nih, Bu? Ya, Bu Mei, tadi Ibu sudah menceritakan tentang range-nya sendiri dan seluruh nama-nama brand toko dan kelas-kelas yang sudah Ibu bentuk nih, Bu. Iya. Kita ingin dengar dari seorang Bu Mei juga, Bu. Kiat-kiat sebetulnya untuk para profesional nanti anak muda gitu, Bu. Iya. Karena kita tahu Bu Mei ini yang seorang profesional yang sangat-sangat disiplin, intuisinya tajam. Apa, Bu, yang sebetulnya ingin ke generasi-generasi muda yang pengen terjun ke dalam bisnis dunia retail gitu, Bu? Mungkin yang tadi saya sampaikan, Pak, pada saat saya bergabung di Hero tahun 94, pada saat itu kan orang menganggap bahwa retail tuh gampang, warung ada di mana-mana kan, yang penting punya uang, punya toko bisa buka. Tapi begitu kita terjun, ternyata it's not as easy. SKU-nya banyak, supplier banyak, payment termnya beda, promosinya beda, expired date-nya beda, dan sebagainya. Itu sebabnya waktu tahun 2010, saya dengan Pak Yongki mengeluarkan buku ini. Retail Rules. Retail Rules. Iya, Bu. Saya juga bawa loh, Bu. Thank you, Pak. Jadi buku ini sebenarnya adalah salah satu cara kami untuk mengangkat pamor retail. Supaya anak-anak muda tertarik. Karena ini adalah suatu bisnis yang sebenarnya kita semua bisa lakukan. Tapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan, menurut saya satu, kita harus punya self discipline. Nah, self discipline itu tidak bisa dengan dipaksa, itu harus dari diri sendiri. Itu sebabnya saya katakan self discipline, terutama di retail. Kita harus buka toko jam 10, tank. Tutup jam 10, tank. Nah, untuk itu kita harus datang jam 7. Untuk mempersiapkan preparation, itu. Jadi, preparation, self discipline. Kemudian kedua, kita harus suka menganalisa. Ya. Nah, sekarang ini dengan zaman serba instan, kadang-kadang kita lebih tertarik pada visual rather than angka. Bagus-bagus aja visual, tapi tetap at the end you have to analyze your business. Itu sebabnya saya selalu sampaikan ke teman-teman, suka atau tidak suka, kita harus menganalisa. Bukan hanya menganalisa angka, tapi kita juga harus menganalisa behavior customer. Apa yang dicari konsumen sebetulnya, Bu? Apa yang dicari konsumen, Pak? Apa itu pula yang harus kita jual sebetulnya, Bu ya? Apa yang dicari konsumen dan apa yang kita bisa siapkan walaupun konsumen itu tidak sadar bahwa mereka butuh. Betul. Ya, jadi saya pikir itu yang menjadi challenge kita semua. Karena misalnya, Pak, saya ambil contoh waktu kita develop farmers market pertama kali. Kita tahu di daerah Serpong itu saya menggunakan istilah sarang macan. Karena sudah ada apapun ada. Apapun ada. Minimarket banyak, betul. Hypermarket banyak, terus supermarket yang lain pun ada. Supermarket yang lain pun ada. Jadi saya bilang sarang macan, dan pada saat kita buka di tahun 2007, saya bilang kita harus mengambil route yang berbeda. Kita harus mengambil kategori atau produk yang sulit, yang orang lain nggak mau kerjakan. Diferensiasinya kali. Diferensiasi. Nah, itu sebabnya pada saat itu kita sudah berani menggelar edamame. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kita harus think apa yang customer mungkin belum pikir dia butuhkan. Tapi kita sudah harus berani. Nah, tapi jangan gegabah. Maka itu saya bilang harus menganalisa. Perlu analisa yang tajam. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa semua yang saya lakukan berhasil. No, banyak juga yang gagal, Pak.
Banyak juga yang gagal, tapi yang penting adalah kita memperbaiki segera. Saya ambil contoh, saya pernah melakukan satu promosi di tahun 97 waktu saya di Hero. Semua orang yang kita tanyakan suka sekali dengan produk itu. Ya, piring kalau dibanting tidak pecah. Semua suka, desainnya bagus dan sebagainya. Apa daya kena krismon? Iya. Situasi. Itu produk flop total. Kontaineran ada di gudang. Nah, frustrasi kalau kita bilang, wah, gue udah salah, gue nggak berani lagi. Then it's wrong. Tapi yang penting adalah, ya ini kesalahan saya. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan ini? And move forward. Jangan tidak mengetahui kesalahan kita, itu yang penting juga, Bu ya. Jangan tidak mengetahui atau mengingkari kesalahan kita. Menurut saya lebih baik kita face it and kalaupun mendapat teguran atau ngomelan, ya so be it. Bagian dari risiko. Bagian dari gaji, Pak. Yang penting kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan perhitungan yang tajam, dengan perhitungan yang matang. Kalau memang situasi yang memang membuat keadaan itu tidak begitu beruntung, ya itu bukan dari bagian kekuasaan kita gitu, Bu ya. Dan saya pikir kita semua manusia, Pak, yang pasti akan melakukan kesalahan. Jadi saya at the end kalau dibilang gimana caranya supaya kita sukses, saya bilang kalau gue tahu caranya sukses, gue nggak di sini, gue di depan bola kristal, gue bilang meramal. There is no such thing as being 100% success. Yang penting kita move forward dan terus menganalisa. Betul. Yang penting jangan juga tidak berani melangkah juga kali, Bu ya. Tidak berani melangkah menurut saya itu adalah kesalahan yang paling fatal. Itu step yang paling di depan. Dengan intuisi dan perhitungan yang matang, kita harus berani melangkah. Jangan hanya berhitung-berhitung tidak berani melangkah, itu juga salah gitu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah, Pak, bukan hanya bekerja dengan kepala dalam artian menganalisa, tapi juga bekerja dengan hati. Nah, kalau kita bekerja dengan hati, maka apapun yang kita lakukan itu lebih tulus. Ya, walaupun kita misalnya agak kesel dan sebagainya, tapi karena kita tunjukkan dengan hati yang tulus, kita mau ada perbaikan, then people will accept better. Bu, tadi sudah kita masuk ke kiat-kiat ataupun apa yang sebetulnya untuk generasi akan datang terjun ke dunia retail gitu, Bu. Sekarang situasi ini kan berubah begitu cepat karena teknologi dan lain-lain lah, Bu. Ibu melihat persaingan antara, kan kita ini biasa disebut dunia offline, Bu. Dunia online itu dimanfaatkan dengan orang offline juga, atau malah itu bagian dari satu keberuntungan atau satu musibah sebetulnya, gitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan gitu, Bu. Saya pribadi tidak setuju dengan terminologi offline dan online. Kenapa? Karena kalau kita matikan lampu itu off, kita nyalakan lampu on. Berarti yang satu mati, yang satu nyala. Saya tidak setuju dengan itu. Kalau saya lebih setuju dengan e-commerce. Dan karena saya bilang pada akhirnya, even di negara maju pun, Pak, online itu atau e-commerce itu tidak akan bisa mendominasi retail konvensional atau physical store. Karena kenapa? Kita makhluk sosial. Ya, kita lihat saja. Waktu 2 tahun COVID dari tanggal 2 Maret sampai dengan tahun lalu atau sampai dengan Omikron deh akhir-akhir ini. Kita anggap per tahun ini lah, Bu. Orang tuh takut ke luar. Tapi sekarang Bapak lihat, semua pesawat penuh. Restoran pun penuh. Nah, di mana yang biasanya mereka order lewat ojol atau dan sebagainya. Pada akhirnya kita mau bersosialisasi lagi, ketemu dengan teman kita di physical. Karena kita juga punya fisik, kita juga punya badan. Jadi saya melihat ini harus complementary. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita menyediakan kemudahan dan kenyamanan untuk customer belanja. Kita tahu bahwa sekarang customer semakin sibuk. Dan traffic semakin macet, Pak. Untuk si customer yang semakin sibuk itu, apalagi ibu-ibu muda,
yang harus kerja, harus merawat anak dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, itulah e-commerce bisa sangat membantu. Jadi teknologi itu sifatnya lebih membantu, Bu, membantu. Ya. Jangan dibuat seperti satu yang sifatnya berlawanan. Iya. Komplementari justru, komplementari. Bu, ya. Bahwa kita merangkul teknologi menjadi suatu keharusan itu benar. Iya. Tapi jangan kita lupakan bahwa customer kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jangan kita melupakan, oh nggak apa-apa penjualan e-commerce kita udah tinggi, tokonya kita nggak usah perhatikan. Jangan, harus dua-duanya. Nah, per Oktober tahun lalu kami merupakan bagian dari Blibli. Oke, nah ini biar penonton juga tahu, Bu, bahwa range SBL Supraboga Lestari ini dari tahun lalu, Bu, ya? Atau dari Oktober tahun lalu adalah bagian dari Blibli. Ya, dan tanggal 8 kemarin, 8 November kemarin, Blibli sudah IPO juga, Pak. Oh iya, betul, Bu. Jadi tikernya sudah di bursa, Bu. Iya, sudah di bursa, sudah melantai. Iya. Nah, jadi sebenarnya grup kami adalah grup yang paling lengkap. Jadi ada physical store, ada e-commerce-nya, dan karena kita satu grup, tentunya kita akan lebih mudah berkoordinasi. Iya. Gitu. Iya. Nah, Bu, lanjut ke mungkin yang perlu Bu Mei. Saya kira kita biasa banyak bersentuhan dengan di organisasi juga, Bu. Kita selalu mengurusin beberapa hal yang sifatnya yang mempersulit atau membuat ada beberapa aturan-aturan yang kadang-kadang menghambat. Apakah Ibu melihat perkembangan retail di Indonesia harus ada yang mungkin pelan-pelan harus dibetulkan dari segi aturan, atau memang sudah cukup? Mungkin Bu Mei sebagai seorang profesional bisa menjelaskan, Bu. Karena Ibu Mei memang bertanggung jawab, saya kira di perusahaannya gitu, Bu. Kalau sebenarnya mengenai peraturan atau perundang-undangan, Pak, ya, kita sangat pusing. Jadi saya kira ini kan bincang-bincang ini fungsinya memang mengedukasi dan menginspirasi maupun memberikan informasi kepada pihak siapapun yang melihat ini gitu, Bu. Semua peraturan dibuat dengan tujuan yang baik. Tapi kadang-kadang tujuan yang baik itu hanya dilihat dari satu sisi. Tidak dilihat dari sisi yang lebih makro. Atau koordinasi antar departemen atau antar kementerian kadang-kadang tidak sinkron. Sehingga pelaksanaan di lapangan semakin sulit. Dan kemudian kedua, koordinasi antara pusat dengan daerah juga suka tidak sinkron. Jadi misalnya saya ambil contoh izin alkohol. Secara peraturan pusat, kalau kita size-nya di atas 400 meter diperbolehkan. Tapi di daerah-daerah tertentu tidak boleh. Mungkin tidak mengerti aturan kadang-kadang kali, Bu. Enggak juga sih, Pak. Yang duduk di pemerintahan semuanya orang-orang pinter. Semua aturan harusnya mereka juga baca. Semua aturan harusnya baca, tapi peraturan daerah mempunyai aturan tersendiri. Bisa overrule peraturan pemerintah pusat. Ini dilema betul, Bu, ya. Ini sangat dilematis. Nah, yang lucunya, Pak, pemain lokal itu bisa menjual alkohol. Nah, ini tapi ketidakadilan kalau saya lihat di situ, Bu. Tapi mereka menjualnya dengan cara yang pinter, seolah-olah di bawahnya kafe, jadi seolah-olah restoran, di atasnya toko. Penjualan biasa yang bisa di take away gitu, Bu. Iya. Nah, sebenarnya saya sangat concern dengan, saya sendiri bukan peminum alkohol. Walaupun kalau ada dinner dengan orang asing, ditawarin wine dan sebagainya, saya langsung menelungkupkan gelas saya. Karena saya tidak minum alkohol. Jadi saya pribadi sebenarnya tidak keen untuk jual alkohol, cuman saya melihat tujuan dari kita sebagai peritel adalah melayani customer. Karena konsumen kita itu memiliki hak untuk
mendapatkan produk-produk yang memang diizinkan Pak. untuk Apalagi, beredar. Iya, apalagi kalau mereka orang asing. Betul sekali, Bu. Iya, gitu ya, itu satu. Terus kemudian yang lebih aneh lagi Pak, ada juga yang tidak boleh jual rokok. Tidak boleh jual rokoknya bukan dalam artian tidak boleh jual, tapi tidak boleh kelihatan rokoknya. Jadi apa yang dijual sebetulnya, Bu ya? Kita boleh kasih rak, tapi raknya ditutupin. Jadi kalau customer tanya ada rokok A nggak, nah baru kita bukain raknya, kasih rokok A gitu. Nah yang peraturan-peraturan seperti itu Pak. Jadi ini on top of peraturan mengenai banyak lah, dalam hal ini mungkin Pak Tutung lebih menguasai daripada saya. Jadi, gitu. Aturan-aturan main ini bukan hanya di produk, tetapi juga aturan di dalam kita membuka outlet juga itu penting loh, Bu. Iya. Belum lagi nanti ini Pak, kuota. Kuota untuk impor buah dan sebagainya. Iya. Itu kadang-kadang kita uber-uberan antara waktu dengan izinnya itu sendiri, Bu ya. Betul. Nah, itu yang saya sampaikan Pak. Sebenarnya tujuannya baik, adalah untuk memproteksi produk dalam negeri. Tujuannya baik. Dan kita sangat setuju. Hanya saja kita minta kalau memang seperti itu, Bo, ya kuotanya dikeluarkan beberapa bulan sebelumnya. Ya itu. Buah itu kan bukan seasonal instan. Kadang-kadang. Iya, dan itu juga bukan instan. Misalnya hari yang ini ada keluar ditanam kota, di sini atau gimana? Kan itu kan kita harus pesan dulu ke growernya, lalu growernya atur supaya ada shipping, dan shippingnya sendiri juga butuh waktu. Nah itu yang saya pikir kita sangat setuju, kita sangat support. Kalau kita bisa jual jauh lebih banyak buah lokal, why not? Kan kita juga membantu environment. Nggak mungkin, Bu, produk sini kita mau import. Apa? Iya. Produk yang tidak ada di sinilah yang biasanya kita import. Exactly. Karena itu juga ada karena permintaan. Iya. Kalau nggak ada permintaan juga kita tidak melakukan penjualan. Exactly. Saya kira bolak-balik di situ. Iya. Mudah-mudahan lah regulator mendengar, melihat acara ini, Bu. Iya. Jadi kita tidak ingin menjual produk yang memang tidak dicari konsumen. Iya. Tapi yang saya juga mohon Pak kepada para regulator, kita sering sekali kan, HIPindo sering sekali diundang oleh regulator untuk memberikan masukan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu mentah lagi, karena ada benturan-benturan kepentingan. Nah, tolong kita lihat yang lebih makro. Kalau kita tidak melihat lebih makro dan lebih luas, Indonesia yang kaya ini akhirnya akan tidak sekaya yang kita harapkan. Dalam artian gini Pak, misalnya e-commerce, kita yang di retail itu sangat diperhatikan, sangat dikontrol, apalagi kalau kita sudah menjadi perusahaan publik. Tapi yang jualan lewat e-commerce, mereka bisa dump harga dan sebagainya. Padahal yang benar-benar menciptakan lapangan kerja begitu banyak adalah per-retail physical. Ini yang memang tidak lelahnya kita menyampaikan hal tersebut. Bukan saat ini saja, Bu. Sudah cukup lama kita sampaikan. Kita ini adalah pelaku usaha yang ingin berkembang terus, yang memberikan kontribusi melalui perpajakan kepada pemerintah. Saya kira kita pun harus dilindungi dari gangguan-gangguan yang sebetulnya sangat merugikan kita, yang berefek kepada penerimaan negara. Betul, Pak. Itu, Bu ya. Jadi ya kami ini termasuk Bu Mei dan teman-teman semuanya selalu ingin berkembang, ingin tumbuh dengan sebaik mungkin, tetapi gangguan-gangguan yang tidak perlu harusnya itu bisa diredam, bisa dijaga. Dan mungkin saya mau jualan sedikit mengenai beli-beli Pak, karena silahkan, Bu. Beli-beli itu 100% Indonesia. Dan grup kami juga sangat komit untuk tumbuh di Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat portfolio dari Jarum Group, hampir semua bisnisnya di Indonesia. Beli-beli pun demikian, kami juga sangat dekat dengan UMKM. Jadi memang kalau saya lihat sedikit agak beda dengan platform-platform yang lain, Bu, Pak. Kami lebih dekat dengan UMKM, dan apalagi dengan adanya physical store di Ranch Market dan Farmers, kami menjadi satu kombinasi yang paling menarik di Indonesia. Mudah-mudahan mendapat dukungan yang terbaik dari pihak manapun gitu, Bu. Termasuk pemerintah dan pelaku usaha yang lain yang bisa ikut menjual produk di Beli-Beli, Bu. Iya, betul. Kemarin Pak Teten hadir, Pak. Iya, betul, Bu. Bu, nah ini udah mendekati akhir-akhir pembicaraan kita, Bu.
Ibu sudah menerbitkan buku Retail Rules. Satu lagi saya melihat ada buku catatan kecil Sang Hati, Ibu. Ya. Saya melihat buku ini, Ibu lebih kepada seorang budayawan atau seniman daripada seorang profesional retail. Ini galauan, Pak. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit atau Ibu ingin ya curhat di sini barengan kita galauannya itu gitu, Bu. Jadi ini buku ini saya tulis waktu COVID. Jadi kalau Bapak gitu. perhatikan, Belum lama ini, Bu, ya? Belum lama. Kalau Ya. diperhatikan ini ada tanggal-tanggalnya. Iya. Jadi ini ada tanggal 20 September 2020 gitu loh. Jadi maka itu saya bilang ini bukan budayawan tapi ini buku galauan karena pada saat itu saya merasa loh kok kayak gini gitu Saat tulis mungkin saat WFH iya, gitu, Bu, ya. ada di situ juga gitu, ada di situ. Terus juga saya wondering ini corona kapan selesai ya? Kalau corona cuman ngambil orang-orang yang tua nggak apa-apa, tapi anak-anak kan butuh sekolah, ya anak-anak butuh untuk bersosialisasi gitu loh. Jadi ya itulah Pak, makanya akhirnya terbit buku ini. Karena saya sebagai pribadi bukan hanya senang kerja dan itu, saya juga pikir bahwa kita mewarisi dunia ini. Kita akan mewariskan dunia ini untuk anak-anak kita. Itu sebabnya kita juga sangat concern dengan sustainability. Jadi lukisan ini mendorong ke arah sana, Bu, ya. Lukisan ini menunjukkan bahwa Pak Tisna ini juga sangat concern dengan sustainability. Yeah. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi penebangan pohon, bagaimana kita bisa membuat semuanya, Bu, ya. Iya, environment dan Environment, itu yang kita ingin himbau semua pihak untuk lebih sadar. Ya, bahwa bencana alam yang terjadi sekarang ini tidak melulu disebabkan oleh alam yang tidak bersahabat, no. Alam pada dasarnya memberikan kita semua kemampuan untuk hidup. Tapi kadang-kadang manusia itu yang lupa untuk merawat alam. Gitu, Pak. Saya ingin himbau untuk semua dari bawahan sampai atasan, jangan pernah menganggap diri kita yang paling pintar atau paling bodoh. Jadi saya selalu berkata, aku sering berkata, tidak ada orang yang sedemikian bodoh sampai orang lain tidak bisa belajar darinya. Juga tidak ada orang yang sedemikian pandai sampai dia tidak perlu belajar dari orang lain. Karena kepandaian bukan hanya dari otak, tapi juga dari hati. Dan hidup sendirian tidak ada arti. Jadi teman-teman jangan pernah merasa kita yang paling pandai. Tapi juga jangan pernah merasa kita yang paling bodoh. Setiap orang bisa belajar. Bahkan dari cleaning service pun kita bisa belajar. Gitu. Tips dari seorang Bu May. Terima kasih sekali, Bu. Sama-sama, Pak. Itu hanya satu di halaman tertentu. Ada halaman-halaman lain lagi yang mungkin teman-teman dapat membacanya pastinya dengan buku catatan kecil Sang Hati. Nanti baca juga yang saya tulis tanggal 20 September 2020. Karena di sini bicara mengenai zaman instan. Dan kita harus hati-hati kalau sampai keinstanan itu hilang. Terima kasih Bu May sekali lagi, Pak. Thank you. Ya. Sebelum saya akhiri, saya tutup, Bu. Saya lupa tadi menanyakan Ibu. Sebetulnya SBL juga ada restoran, Bu, ya? F&B, Bu. Sekarang sudah bukan menjadi bagian dari SBL, Pak. Yang 99? Iya, bukan. Jadi itu udah bisnis terpisah. Declare dari Ibu, Bu, ya? Iya. Oke, Bu. Saya terima kasih sekali atas waktu Bu May yang begitu berharga. Bisa meluangkan berbagi dengan kami. Penonton Momentum, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang melihat acara ini, Bu. Terima kasih sekali, Bu May. Terima kasih, Pak.